Acara kelima, penyampaian ceramah singkat dari Dai Cilik oleh Muhammad Harun Al-Rasyid Mustiadi. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi'izna'in ala umur dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat, yakni nikmat iman dan nikmat kesehatan. Tak lupa kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah sampai alam Islam, yaitu agama Islam. Dan di kesempatan saya kali ini akan menyampaikan sebuah musikat yang berjudul tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lahir sekitar tahun 1 Masehi. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, saat awal mula lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu saat tahun 1 Rabiul Awal tahun 1 Masehi. Jadi setiap bulan Rabiul Awal itu di situ ada acaranya Maulid. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, saat ajaran tersebut semua orang-orang ingin melaksanakan yaitu Maulid. Makanya Maulid ini diambil dari kata Arab yaitu sambutan. Sambutan apa? Untuk baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ada Maulid itu adalah rangkaian yang kita harus kita lakukan setiap umat muslim. Dan siapa yang menyambut kelahiran baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diberikan sebuah surga, karena kita menyambut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang dekat dengan beliau maka dekat juga dengan surga. Karena dunia dan surga ini dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad itu lahir saat awal mulanya Ka'bah direnovasi. Jadi Ka'bah itu dari zaman Nabi Ibrahim hingga sekarang. Maka saat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua orang-orang Mekah berbangga karena suku Quraisy, suku terbesar di Arab dulu, yaitu suku Quraisy, keturunan Adam dan Ibrahim lahir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lahir pada 12 Rabiul Awal hari Senin. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bisa dikatakan hari Senin tepatnya beliau lahir, hari Jumat diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dan hari Senin juga tepat beliau wafat. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, saat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, disitulah semua suku ada. Apa itu suku? Yaitu tempat di mana semua kampung-kampung, semua sejarah-sejarah orang ada saat zaman kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat Nabi Muhammad lahir itu semua orang dari semua dunia disitulah ada perayaan. Makanya 17 Agustus apa yang biasanya di setiap SD dasar itu terjadi saat kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat Nabi Muhammad masih
kanak-kanak itu sudah ditinggal oleh dua orang tuanya. Abdullah yang orang tuanya bapaknya Abdullah itu meninggal 7 bulan sebelum kelahiran. Ibunya saat 8 tahun, masih kanak-kanak sudah ditinggal. Maka Nabi Muhammad saat remaja itu sudah berdagang. Makanya orang yang berdagang itu disunahkan dengan syariat Islam. Dan sudah disebutkan orang yang tidak pernah berdagang dia menjadi orang pemalas itu sudah kafir. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdagang dari dia berusia 12 tahun hingga 35 tahun. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, Nabi Muhammad saat remaja sudah dikatakan suku yang adil, suku yang makmur. Karena sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW hidup Nabi Muhammad itu bahagia, tidak permusuhan dengan kafir-kafir. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, saat adanya berdagang di tempat Irak, itu semua Irak menjabutnya. Maka saat berusia 35 tahun itu sudah diangkat menjadi nabi. Jadi bedanya nabi dan rasul yaitu rasul mempunyai ilmu untuk dirinya sendiri. Nabi mempunyai ilmu untuk dirinya sendiri. Tidak wajib untuk diserahkan untuk pada umatnya. Jika rasul itu ilmunya harus disebarkan setiap umat. Makanya Nabi Muhammad ketika kenabian semakin dihormati oleh suku Quraisy. Karena saat kelahiran Nabi Muhammad SAW, mulanya Mekah yang ingin diserang hingga sampaikannya sebelum 1 hari sebelum kelahiran, Mekah sudah diselamatkan oleh tentara Allah, yaitu burung ababil mengambil batu dari neraka. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, saat kelahiran Nabi Muhammad SAW patut kita rayakan, karena di luar negeri seperti Amerika, Afrika, Amerika, Thailand itu setiap per tahun ada namanya acara. Kalian tahu acaranya ya, pokoknya acara kelahiran pembesar-pembesarnya. Contoh agama Nasrani dan Yahudi. Setiap tahun itu ada acara, yaitu kelahiran dua nabinya. Nasrani itu nabinya itu Nabi Isa alaihissalam. Jika Yahudi itu Nabi Musa alaihissalam. Itu setiap tahun ada acara, bahasanya itu maulid, artinya acara seperti kita yaitu maulid. Maka patut setiap tahun ada acara maulidan. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, saat berusia 35 tahun diangkatlah beliau menjadi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad saat diangkat jadi kenabian itu 35 tahun. Itu 35 tahun Nabi Muhammad SAW melahirkan anak yang pertamanya. Maka melahirkan anak yang pertama dan menikah dengan Khadijah. Maka saat berusia 45 tahun, 5 tahun setelah kerasulan itu Nabi Muhammad ditinggalkan. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, Nabi Muhammad ini dibilang istrinya itu banyak, 12 kali istri. Maka disunahkan bagi setiap laki-laki itu bisa menikah minimal 4. Maksimalnya 4, minimalnya kurang tahu, karena Rasulullah SAW menikahnya juga 12 istri. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, Nabi Muhammad saat remaja sekitar 18 tahun itu sudah ditinggalkan oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad SAW. Hikmah maulid apa?
hikmahnya itu saat Maulid 1 tahun setelah meninggalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu semua sahabat-sahabat berselawat di bulan Rabiul Awal untuk merayai Maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu wafat ketika hari Senin. Maka hikmah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini yaitu memperkuatkan kita dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada Nabi yang mulia kecuali Nabi Muhammad, Nabi yang sangat besar derajatnya yaitu Nabi Ibrahim, saking maunya jadi Nabi akhir hingga ingin menjadi umat Nabi Muhammad, yaitu kita semua. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, ketika Nabi Muhammad 1 tahun setelah kematiannya itu, Nabi Muhammad berwasiat sebelum kematiannya Nabi Muhammad berwasiat melaksanakan sunnah-sunnahnya. Sunnah yang paling afdal yaitu sering bersalawat kepada Nabi Muhammad. Orang yang bersalawat yaitu orang yang paling dekat dengan beliau kelak di akhirat. Untuk salawat Jibril, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allah akan selamatkan dalam alam kubur hingga hari akhirat. Kunci orang sukses di akhirat yaitu alam kubur. Mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan, kurangnya itu dari saya sendiri, lebihnya dari Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.